Halo semuanya, masih tidak habis pikir kenapa seorang perempuan yang bernama Anggi begitu tega sekali ya meninggalkan Fahmi, suaminya yang baru dinikahi selama 1 hari untuk pria lain yang bernama Dira. Ternyata setelah kita dengarkan sejumlah keterangan wawancara terbaru dari Fahmi, ada banyak fakta yang ngebuat aku semakin geleng-geleng. Begitu tega banget seorang perempuan bernama Anggi dan juga kekasihnya Dira ini. Kalian tahu, salah satu hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan dari masyarakat adalah mengenai uang ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa Fahmi mengatakan Fahmi itu memberikan uang untuk keluarga dari Anggi ke Anggi itu sekitar 20 juta rupiah. Itu bukanlah untuk biaya pernikahan tetapi hanya salah satu bagian dari serah-serahan. Dan untuk mas kawinnya memang tidak banyak, hanya sekitar 200 ribuan rupiah. Tetapi kalian bisa bayangkan, aku dengar wawancara dari Fahmi ini bahwa dia bercerita bagaimana dia selama beberapa tahun terakhir ini mengumpulkan uang 20 juta yang dikumpulkan diberikan ke keluarga Anggi itu. Nyeletuknya Fahmi bahwa itu uangnya bagi saya luar biasa karena beberapa tahun saya mengumpulkan tersebut. Kemudian aku penasaran kerjaannya Fahmi ini apa ya? Oh ternyata dia adalah dalam setahun itu nggak selama 12 bulan kerja karena dia menggunakan sistem kontrak. Profesi dia adalah sebagai security atau satpam. Kemudian juga dia bekerja serabutan sebagai cleaning service, angkat-angkat barang dan juga buruh. Kalian bisa bayangkan ya dengan pendapatan dari profesi tersebut tanpa bermaksud mengecilkan, tetapi dia bisa mengumpulkan uang dengan 20 juta rupiah tersebut, kemudian memberikan ke keluarga Anggi. Bahkan kalau aku lihat dari pada saat aku tinggal di Indonesia dulu, di kampungku, kayaknya rata-rata tuh kalau ada pernikahan ngasih serah-serahan gitu, paling ya cuma nilainya 5 juta atau 10 juta. Tapi seorang Fahmi sebegitu dia seriusnya dengan Anggi, memberikan uang untuk keluarga Anggi adalah 20 juta rupiah. Ini belum termasuk untuk pesta pernikahan yang seharusnya ini minggu depan itu akan segera dilaksanakan. Keluarga dari Fahmi ini sudah memesan semua perlengkapan mulai dari tenda, kemudian juga makanan, terus juga souvenir, undangan sudah disebar sekitar 1.000 undangan, dan teteh bengek lainnya. Kalian bisa bayangkan sebegitu panjang perjuangan seorang Fahmi. Nah, yang paling membuat aku geleng-geleng kepala adalah kan kalian tahu ya bahwa di tanggal 7 Juli 2023 si Fahmi ini kan bertemu dengan Dira. Dira adalah diketahui yang sekarang dari dulu udah 4 tahun lebih menjadi kekasihnya Anggi. Jadi pada saat Anggi itu sudah ketahuan teman-teman. Jadi Anggi ini ternyata sempat ke Medan dulu. Katanya ini adalah keluarganya Dira. Dia ke Medan juga. Kemudian akhirnya ada obrolan A, B, C, dan D. Akhirnya Anggi pulanglah ke Bandung. Tetapi kalau ada pertanyaan apakah Fahmi pada saat menceraikan Anggi itu sudah ketemu secara langsung, jawabannya adalah tidak. Jadi Fahmi justru di tanggal 7 Juli 2023 tersebut di kantor kepolisian setempat dia bertemu dengan Dira, yakni adalah kekasihnya Anggi dan juga orang tuanya Anggi. Dia di situ mengucapkan bahwa emosional dia awalnya, tapi dia bisa mengontrol diri. Bagi aku ini sebuah hal yang luar biasa ya. Bagaimanapun juga, jangankan seorang Fahmi yang masih usianya masih muda lah, aku pikir dia di bawah 30 tahun. Orang yang sudah tua aja 40, 50, kalau istrinya mengalami hal yang seperti ini, aku nggak yakin dia bisa menahan emosi. Tapi kok Fahmi bisa sekali ya. Ini Anggi luar biasa, nggak ngerti apa yang ada di dalam otaknya Anggi. Jadi pada saat tadi mereka ketemu di kantor kepolisian tersebut, Fahmi itu langsung mengatakan ke orang tuanya Anggi bahwa dia mengembalikan Anggi ke orang tuanya lagi, dalam tanda kutip dia mengatakan cerai di sana. Kemudian pada saat ditanya mengenai biaya, kan pastilah ya, ini Dira gimana bisa nggak mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan Fahmi? Paling nggak adalah uang 20 juta rupiah tersebut ke keluarganya. Atau juga sama keluarganya Anggi ya, walaupun sudah dianggap katanya Fahmi kan, kenapa kamu nggak menuntut nih keluarganya ke ya Anggi dan juga Diranya ke kantor kepolisian diproses secara hukum? Kata Fahmi adalah ya saya tuh sudah menganggap orang tuanya Anggi tuh kayak orang tua saya, bahkan mereka sangat baik sekali. Ya kalau memang baik, ya dikembalikanlah uang tersebut. Memangnya kan ini persiapan pernikahannya dikasih duitnya juga
tidak sebulan atau 2 bulan sebelum terjadinya acara pernikahan tersebut kan, itu juga masih dalam hitungan minggu. Masa 20 jutanya udah habis? Nah, dugaanku teman-teman, karena ada keterangannya disampaikan di Fahmi di sini bahwa Anggi itu sempat ke Medan menggunakan pesawat. Nah, apakah uang yang diberikan ke Anggi oleh Fahmi senilai 20 juta rupiah tersebut itu adalah uang yang dipakai juga untuk perjalanan selama 13 hari Anggi kabur dengan Dira. Ya, nggak bisa dipungkiri, kan si Fahmi mengatakan bahwa pada saat Anggi di Jakarta itu ada kontrakan. Jadi Dira itu katanya rumahnya berbeda, Anggi itu dikontrakan di rumah yang sendiri. Jadi mereka tidak campur. Begitupun juga di Medan, katanya di Medan pun juga tidak tinggal bersama tapi ada pisah. Ya, Fahmi jangan terlalu lugu juga ya. Maksudnya, ya bisa aja dia dipisah, rumahnya pisah, tetapi mungkin malam harinya mereka tidur bersama atau hal-hal yang mereka inginkan terjadi, agak sulit untuk bisa mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan seperti itu tidak terjadi. Kalau Anggi dan Dira bisa melakukan perbuatan yang sebegitu semena-mena, apalagi untuk urusan yang seperti itu, kalau sudah cinta gitu, Jangankan untuk hal yang remeh-temeh, yang seberat ini aja. Dia ngebohongin keluarganya dari Fahmi, keluarganya Anggi juga dibohongin, Dira pun juga berbohong. Kan Dira ini juga sudah ditanya sama Fahmi pada saat Anggi itu hilang, ditemuin lah. Dira, kamu tahu nggak sih di mana Anggi? Dira mengatakan bahwa saya tidak tahu di mana gitu. Katanya dia hanyalah mantan saya, tapi kan ternyata nggak seperti itu. Bagi aku pribadi, ini adalah ada dugaan konspirasi yang sangat tinggi teman-teman. Kenapa Anggi melakukan seperti itu dan Dira pun pura-pura dia tidak tahu. Pada saat dia diminta, Dira tuh sempat nangis ya menurut Fahmi ya, bahwa pada saat di kantor kepolisian di Bogor, Fahmi ketemu sama Dira dan Dira sempat nyeletuk bahwa dia nggak punya uang untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Fahmi. Fahmi sih memang tidak pernah menuntut uangnya dikembalikan, tetapi secara logika aja ya buat orang tuanya Anggi juga ya. Kalau memang beneran kalian tuh sayang sama Fahmi gitu, ya kalian juga harus berpikir lah, masa ini jatuhnya penipuan sih. Banyak masyarakat Indonesia kesel banget sama Anggi dan juga Dira yang sebegitu teganya. Aku sih sangat menduga kuat ini adanya konspirasi antara Anggi dan juga Dira. Logikanya gini teman-teman, diketahui dari keterangan Fahmi bahwa pada saat terjadi pernikahan setelah akad nikah ya, sehari malamnya itu kan ada salah satu temannya Anggi dari Jakarta yang dia ini tetap tinggal di rumah di rumah karena mereka satu kampung, tetap tinggal di sana. Nah, itu yang dijadikan alasan Anggi untuk tidak malam pertama dengan Fahmi. Jadi Anggi alasannya dia tidur di rumah orang tuanya dan Fahmi tidur di rumah orang tuanya sendiri dan mereka tidak, aku sampai speechless ya, itu kan udah direncanakan banget. Setelah itu 4:30 sorenya dengan alasan mau beli, lagi nunggu COD dari geprek, ayam geprek, kemudian juga dia ngasih kabar ke Fahmi bahwa HP-nya lowbat dan tiba-tiba menghilang begitu aja. Itu kan Anggi dan Dira, aku yakin tidak mungkin semua itu kalau tidak direncanakan. Bagaimana mungkin kalau dia tidak merencanakan, Anggi juga akhirnya diketahui bahwa dia sempat terbang ke Medan. Medan ini apakah dugaannya keluarga dari Dira tinggal di sana dan Dira pun diketahui dari keterangan Fahmi bahwa Anggi pertama kali terbang sendirian, kemudian Dira yang menyusul. Nah mungkin ini ya menurut aku pada saat Fahmi menemui Dira, itu saat itu Anggi sudah berada di Medan. Jadi dia tahu bagaimana menyembunyikannya. Tetapi pada saat beberapa hari kemudian baru Dira menyusul ke Medan. Dan itu pun bukan naik bus ya, tapi menggunakan tiket pesawat. Dan dugaanku sangat kuat, uang yang dipakai itu adalah uang dari 20 juta yang diberikan oleh Fahmi tersebut. Itu kan sangat nggak masuk akal dan sangat menyedihkan sekali. Dan nggak bisa dipungkiri, aku lihat wawancara di sini bahwa Fahmi itu masih tetap selalu menangis kadang pada saat menceritakan tentang kejadian dengan Anggi. Dan aku nggak ngerti, harusnya kejadian itu sangat menyedihkan banget, harusnya tuh dibawa ke jalur hukum begitu. Karena Anggi ini sudah dewasa gitu loh. Penasaran loh, apa sih yang ada dalam otaknya Anggi? Apa yang terjadi gitu? Kenapa kamu begitu tega gitu? Aku lihat pada saat si Fahmi kan menceritakan pada saat dia bekerja sebagai cleaning service. Emaknya juga cerita bahwa si Fahmi itu getol banget kerjanya. Dia walaupun lagi ada libur, dia tetap berusaha mendapatkan penghasilan kerja serabutan
itu sebagai buruh teman-teman di pabrik sirup, ngangkat-ngangkat barang, kemudian juga sebagai satpam, sebagai cleaning service, dan Fahmi juga kerjanya adalah di Jakarta. Jadi uang 20 juta mungkin bagi sebagian orang Indonesia, uang itu kecil lah gitu. Buat jalan-jalan juga udah habis seminggu. Tapi bagi Fahmi itu dia ngaku beberapa tahun lo mengumpulkan. Itu dari yang pertama. Uang berikutnya lagi adalah mengenai biaya pernikahan yang sudah disiapkan oleh emak dan keluarganya. Dan emaknya Fahmi cerita, ini gimana lah ya, ini pernikahan kamu resepsinya sudah akan bentar lagi. Itu resepsinya kan rencananya di rumahnya Fahmi, teman-teman. Terus udah undangan disebar, udah beras dibeli, kemudian souvenir, perlengkapan, macam-macam, itu semuanya sudah ada. Mengundang 1.000 orang, kalian bisa bayangkan, 1.000 orang tuh banyak banget undangannya. Kalian bisa bayangkan juga berapa uang yang telah disiapkan. Let's say anggap aja satu orang tuh budgetnya, let's say untuk makan mungkin 20.000. 20.000 kali 1.000 udah berapa? Makanya aku menilai bahwa secara material, Fahmi dan keluarga ini dirugikan paling tidak minimalnya adalah 100 juta rupiah. Dihitungnya nggak cuma dari proses akad nikah sampai gagal menikah, tapi dihitungnya adalah dari awal pada saat Fahmi kenalan dengan Anggi. Karena Fahmi dan Anggi ini sebenarnya kenalannya biasa-biasa aja, normal. Mereka kenalannya adalah lewat kayak acara hajatan, kenalan di situ. Kemudian Fahmi dikasih tahu sama Anggi bahwa AA katanya, AA kalau serius sama Anggi langsung ngomong aja sama orang tua Bapak Anggi gitu. Nanti akan kalau Bapak Anggi mau dan terima, ya kita bisa lanjut AA, soalnya Anggi udah siap untuk menikah. Ya udah, si Fahmi karena memang dia cinta sama Anggi dan dia serius, dia langsung nemuin bapaknya dan bapaknya menyetujui, dan Anggi pun tidak keberatan untuk hal tersebut. Tetapi kan ternyata setelah penyidik memberikan keterangan, alasannya apa sih, motifnya kok Anggi begitu tega dengan Fahmi seperti ini? Alasannya adalah karena si Anggi mengatakan dia hanya menjadikan Fahmi itu adalah pelampiasannya doang. Maksudnya pelampiasan tuh untuk manas-manasin si Dira, karena mereka udah pacaran 4 tahun, tapi Dira nggak ngelamar-ngelamar. Kemudian pada saat, kalau memang Dira mau ngelamar si Anggi, kenapa ngelamarnya itu sebelum terjadinya akad nikah? Apakah tiba-tiba makanya ada yang bilang kalau mau pernikahan itu, malam pernikahan tuh katanya banyak godaannya. Apakah Dira semalam sebelum Anggi melangsungkan akadnya itu sudah ada kesepakatan? Menurut aku sih ya, karena kan mereka tidak melakukan malam pertama. Ada yang bilang, nggak mungkin Anjas. Oke, nggak mungkin ini dan itu. Nah ini menjadi satu hal kalau seandainya nanti nih Anggi tiba-tiba hamil, ya kan wajar sudah menikah kan ya. Seandainya Anggi hamil gitu, terus apakah Fahmi harus tanggung jawab? Karena kan secara legal Fahmi adalah mantan suaminya. Tapi nggak usah khawatir Fahmi, kalau seandainya Anggi itu memang beneran hamil, seandainya ya terjadi seperti itu, kan sekarang juga bisa dilakukan cek DNA ya. Jadi cek DNA itu nggak harus menunggu bayinya lahir, tapi kalau bayi sudah 4 bulan atau 6 bulan, please correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau aku salah boleh dikoreksi. Jadi kalau seandainya memang terjadi kehamilan ke Anggi tersebut, itu bisa dicek DNA pada saat usia kandungan tuh antara 5 sampai 6 bulan sudah bisa dicek tanpa menunggu bayinya lahir dulu. Itu secara medis sudah bisa. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, ya kalian juga sudah bisa mikir lah ya. Walaupun secara legal mantan suaminya adalah Fahmi, tetapi kan Fahmi mengaku di sejumlah keterangannya dia tidak pernah melakukan malam pertama. Ya kalian bisa pikir sendiri. 13 hari Anggi itu kabur sama siapa? Sama Dira. Ya, walaupun dibilang mereka katanya tinggalnya terpisah, tapi kan ya bisa semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Orang kan nggak bisa ngecek apakah mentang-mentang tinggalnya dipisahkan akan benar-benar mereka tidak bisa bertemu sama sekali. Kayaknya sangat sulit. Untuk hal yang seberat dan sejahat ini aja mereka bisa tega melakukannya, apalagi atas nama cinta. Kayaknya semuanya rela diberikan. Kita nantikan kabar selanjutnya. Anggi, aku nggak tahu apakah Anggi akan nanti berbicara ke media massa. Saat ini aku yakin pasti Anggi lagi stres atau malah biasa-biasa aja. Ya, nggak tahu juga. Ya, kita juga masih menunggu atas azas praduga tak bersalah. Apakah Anggi akan membuat klarifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang ada di otaknya Anggi? Kenapa dia tega begitu ke Fahmi? Orang yang benar-benar serius untuk melamarnya, memberikan uang. Dan dia pun memberi itu bukan dari kelebihannya dia memberi dari hasil bertahun-tahun dia bekerja. Itu yang harus difikirkan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.